Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Suprayitno, SEMSC dan Ibu Dr. Daru Wahyuni, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi 1. Kami dari kelompok 12 kelas B21, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai faktor market. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 12 yang terdiri dari Nafisa Azharu Azhahran dengan NIM 21804241072, Deva Ismawardani dengan NIM 21804241076, Nani Wahyuni dengan NIM 21804241077, Salma Sabita Afifa dengan NIM 21804244403, Umi Soleha dengan NIM 21804244004. Selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan yaitu terdiri dari 1. Derived demand, yang kedua ada marginal revenue product, ketiga marginal physical product, keempat value of the marginal product, kelima marginal research cost, keenam profit maksimum. Materi yang pertama yaitu derived demand. Permintaan turunan atau derived demand adalah permintaan terhadap faktor produksi yang tergantung pada permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor atau sumber daya tersebut. Permintaan turunan ini juga sering disebut dengan permintaan tidak langsung. Selanjutnya yaitu contoh dari derived demand. Contoh yang pertama yaitu permintaan bensin. Permintaan bensin disebut sebagai permintaan turunan. Kenapa? Karena permintaan bensin tergantung terhadap permintaan mobil. Jika permintaan mobil meningkat, maka permintaan bensin juga akan meningkat. Contoh selanjutnya yaitu permintaan kayu. Permintaan kayu juga disebut sebagai permintaan turunan. Karena permintaan kayu juga tergantung terhadap permintaan furniture. Permintaan furniture yang meningkat akan menyebabkan permintaan terhadap kayu juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu hubungan antara kurva permintaan primer dan kurva permintaan turunan. Dalam kurva ini dijelaskan bahwa permintaan konsumen atas produk di tingkat pengecer disebut dengan permintaan primer. Sedangkan permintaan produk oleh pedagang atau lembaga pemasaran lain disebut sebagai permintaan turunan. Dari contoh sebelumnya dijelaskan bahwa permintaan bensin oleh pedagang yaitu sebagai permintaan turunan dan permintaan mobil oleh konsumen sebagai permintaan primer. Materi yang selanjutnya yaitu marginal revenue product. Marginal revenue product yaitu tambahan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh perusahaan akibat menggunakan satu input tambahan, ceteris paribus. Marginal revenue product berasal dari marginal product dengan harga. Kurva yang dibentuk oleh marginal revenue product mirip dengan kurva MP. Kurva marginal revenue product atau MRP mengalami kenaikan terlebih dahulu lalu mengalami penurunan. Marginal product dihitung dalam satuan unit barang, sedangkan marginal revenue product dihitung dalam satuan rupiah atau nilai uang. Saat tambahan satu input variabel seperti tenaga kerja digunakan, akan membuat tambahan output tercipta. Hal tersebut disebut dengan marginal product. Marginal product ini jika dihitung secara nilai pendapatan atau marginal product dikali dengan harga, maka akan mendapatkan nilai marginal revenue product. Contoh dari marginal revenue product yaitu saat perusahaan menambah satu input variabel berupa tenaga kerja, saat tambahan tenaga kerja dilakukan, ada tambahan output yang tercipta yang disebut dengan marginal product. Ketika tambahan output atau marginal product tersebut dijual, maka akan memperoleh pendapatan. Tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual tambahan output atau marginal product yang dihasilkan oleh satu tambahan tenaga kerja disebut sebagai marginal revenue product. Selanjutnya yaitu kasus marginal revenue product atau calculation of MRP. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, setiap unit produk marginal pekerja atau MPL dapat dijual dengan harga output yang kompetitif atau P. Selain itu, karena mempertimbangkan persaingan sempurna, harga output tidak terpengaruh oleh output per
perusahaan, dan oleh karena itu harga sama dengan pendapatan marginal. Selanjutnya yaitu rumus marginal value product. Rumus dari marginal value product yaitu MP dikali dengan P, di mana MRP yaitu marginal revenue product atau produk pendapatan marginal, sedangkan MP yaitu marginal product atau produk marginal, dan P yaitu price atau harga. Selanjutnya yaitu contoh dari marginal revenue product. Saat perusahaan menambah satu input variabel berupa tenaga kerja, saat tambahan tenaga kerja dilakukan, ada tambahan output yang tercipta yang disebut sebagai marginal product. Ketika tambahan output atau marginal product tersebut dijual, maka akan memperoleh pendapatan. Tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual tambahan output atau marginal product yang dihasilkan oleh satu tambahan tenaga kerja disebut sebagai marginal revenue product. Selanjutnya yaitu kurva marginal revenue product. Pada kurva MP, titik mula-mula yaitu pada titik 15, lalu naik pada titik 20, lalu menurun pada titik 15, 10, 5, 2, 0. Sedangkan pada kurva MRP, titik mula-mula yaitu titik 1500, lalu mengalami kenaikan pada titik 2000, lalu menurun pada titik 1500, 1500, 200, lalu 0. Kasus yang selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna, pendapatan marginal yang diterima dari setiap unit tambahan output yang dijual lebih kecil dari harga karena perusahaan harus menurunkan harganya pada unit sebelumnya untuk menjual unit tambahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai marginal physical product. Menurut Nicholson, pada bukunya tahun 2002, pada halaman 161, pengertian marginal physical product atau bisa disebut dengan MPP yaitu tambahan kuantitas output yang dihasilkan dengan menambahkan satu input dengan menganggap konstan seluruh input lainnya. Secara sederhana, maka marginal physical product adalah tambahan produksi yang disebabkan oleh adanya tambahan input. Terdapat gambar kurva marginal physical product. Sebelumnya, kurva marginal physical product itu apa sih? Kurva marginal physical product adalah kurva yang menunjukkan tambahan dari input physical product yang disebabkan oleh pengguna tambahan satu unit input variabel. Pada kurva marginal physical product menunjukkan berlakunya law of diminishing marginal productivity, yaitu apabila salah satu input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lainnya tetap, maka tambahan yang dihasilkan dari setiap output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit yang ditambahkan mula-mula itu akan meningkat. Namun, kemudian akan menurun apabila input tersebut itu akan terus ditambah. Dalam marginal physical product terdapat cara atau rumus untuk mencari nilai marginal physical product, yaitu rumus dari marginal physical product adalah perubahan output dibagi perubahan input atau sama dengan delta F dari Q per delta L atau sama dengan delta Q per delta L. Dari rumus tersebut dapat digunakan untuk mencari nilai marginal physical product. Setelah kita mengetahui mengenai rumus dari marginal physical product yaitu delta Q per delta L, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus, yaitu suatu perusahaan tas meningkatkan produksinya dari 1 juta unit menjadi 1.200.000 unit. Seiring dengan kuatnya permintaan, untuk melakukannya perusahaan menambah pekerja dari 1.000 menjadi 1.500 pekerja. Dari data tersebut, berapakah marginal physical produknya? Dari soal tersebut, dapat dijawab menggunakan rumus marginal physical product yaitu delta Q per delta L. Delta Q yaitu didapatkan dari 1.200.000 unit dikurangi 1 juta unit dibagi delta L yaitu didapatkan dari 1.500 pekerja dikurangi 1.000 pekerja yaitu 200.000 unit dibagi 500 pekerja sama dengan 400. Maka marginal physical product pekerja tersebut adalah 400. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai value of the marginal product atau nilai marginal product atau biasa disingkat dengan VMP.
Value of the marginal product adalah nilai dari tambahan output yang dihasilkan dari tambahan input. Nilai marginal product diperoleh dari perkalian antara produk fisik marginal atau marginal physical product atau MPP dengan harga produk yang bersangkutan. VMP dapat dirumuskan MPP dikalikan P. Agar pembelajaran kali ini lebih mudah dipahami, maka saya akan menunjukkan sebuah kurva. Kurva tersebut adalah kurva nilai produk marginal. Kurva nilai produk marginal tersebut menurun dikarenakan produk marginal tenaga kerja berkurang ketika jumlah tenaga kerja meningkat. Pada grafik tersebut juga terdapat garis horizontal yang menunjukkan upah pasar. Sehingga dalam memaksimalkan keuntungannya, perusahaan akan terus menambah jumlah pekerja hingga di mana titik dalam kedua kurva tersebut saling berpotongan. Dari perpotongan kedua kurva dapat kita analisis. Jika nilai produk marginal berada di bawah perpotongan kedua kurva, maka nilai produk marginal melalui upah akan meningkatkan keuntungan perusahaan saat menambah jumlah pekerja. Sedangkan jika nilai produk marginal berada di atas perpotongan kedua kurva, maka nilai produk marginal tersebut akan lebih kecil dibandingkan upah. Sehingga perubahan jumlah pekerja yang semakin banyak tidak akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pembelajaran tentang VMP ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, sebuah perusahaan kompetitif yang memaksimalkan laba akan merekrut tenaga kerja sampai pada suatu titik di mana nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan upah. Yang kedua, kurva nilai produk marginal merupakan kurva permintaan tenaga kerja bagi sebuah perusahaan kompetitif yang memaksimalkan laba. Materi selanjutnya yaitu marginal research cost atau biaya tambahan sumber daya. Pengertian marginal research cost adalah biaya tambahan yang disebabkan karena penambahan satu unit sumber daya atau input dalam proses produksi. Contoh sumber daya atau input dalam proses produksi seperti tenaga kerja dan modal. Dua input ini merupakan input yang paling penting. Sedangkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan ketika menambah unit tenaga kerja dinamakan marginal research cost of labor. Marginal research cost nilainya sama dengan penambahan total biaya atau total cost atau delta TC sebagai akibat menambah unit tenaga kerja atau delta L yang dirumuskan dengan marginal research cost sama dengan total perubahan dalam biaya sumber daya dibagi perubahan kuantitas sumber daya. Sedangkan marginal research cost of labor sama dengan delta TC dibagi delta L, di mana TC itu total cost atau total biaya dan L itu labor atau tenaga kerja. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai profit maximizing condition. Profit maximizing condition atau kondisi memaksimalkan keuntungan, di mana suatu usaha yang dijalani harus dapat membuat perencanaan dengan baik, serta mampu memberikan keuntungan dalam penggunaan input sehingga dapat tercapai keuntungan maksimal yang diharapkan. Perusahaan dalam memaksimalkan laba dengan cara memaksimalkan keuntungan sampai titik di mana marginal revenue product atau produk pendapatan marginal dari tenaga kerja sama dengan marginal resource cost atau biaya sumber daya marginal. Contohnya saja, ketika dalam suatu perusahaan menambah seorang pekerja baru, di mana menambah pekerja tersebut lebih banyak daripada menambah output yang dihasilkan, maka perusahaan tersebut akan kehilangan banyak uang hanya untuk mempekerjakan pekerja baru daripada menambah output yang dihasilkan. Itu artinya, ketika seorang pekerja baru dipekerjakan, maka total biaya sumber daya akan meningkat sebesar upah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat upah dan biaya sumber daya marginal adalah sama. Selanjutnya mengenai perhitungan marginal revenue product pada pasar persaingan sempurna. Misalkan Anda adalah seorang pemilik perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, dan Anda dapat mempekerjakan dengan $20.000 per pekerja. Pada tabel tersebut, pada penggunaan tenaga kerja keberapa, keuntungan maksimum diperoleh. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa apabila kita mempekerjakan satu orang pekerja, marginal revenue product tenaga kerja sebesar $60.000. $60.000 ini berasal dari harga output sebesar 3
dikali dengan marginal produk dari tenaga kerja yang sebesar $20.000. Jadi, marginal revenue produk adalah $60.000. Untuk marginal produk dari tenaga kerja adalah $20.000. Jadi, keuntungan tambahan adalah $40.000. Sedangkan ketika kita mempekerjakan dua pekerja, marginal revenue produk dari tenaga kerja sebesar $30.000. Untuk marginal produk dari tenaga kerja adalah $10.000. Jadi, keuntungan tambahannya adalah $10.000. Sedangkan jika kita mempekerjakan 3 pekerja, marginal revenue produk dari tenaga kerja adalah $15.000. Untuk marginal produk dari tenaga kerja adalah $5.000. Jadi menghasilkan pendapatan hanya $15.000. Tapi biaya pekerja sebesar $20.000. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan jika mempekerjakan pekerja ketiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maksimum keuntungan yaitu dengan mempekerjakan 2 orang pekerja. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan aturan untuk memilih kombinasi input yang optimal. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus menambah input sampai ke titik di mana produk pendapatan marginal dari input sama dengan biaya marginal atau harga input. Kombinasi input yang dimaksimalkan keuntungan untuk perusahaan persaingan sempurna muncul ketika produk marginal dikalikan dengan harga output sama dengan harga input. Berdasarkan rumus mengenai upah yaitu produk marginal tenaga kerja dikali harga output sama dengan harga tenaga kerja sama dengan tingkat upah. Sedangkan rumus mengenai sewa adalah produk marginal tanah dikali harga keluaran sama dengan harga tanah sama dengan sewa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.